Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Kali ini kita akan membahas box B22 dari DNB Audio Technique. Oke, box B22 ini saya ambil dari skema Pak Marco yang namanya DNB B2. Untuk skema aslinya seperti ini. Nah, ini mungkin bagi yang membutuhkan bisa di screenshot ya teman-teman. Nah, oke, box ini jenisnya bandpass. Untuk detail box ini sepertinya adalah ported bandpass horn. Nah, ini portnya, yang ini hornnya. Tapi saya tidak begitu yakin karena hornnya terlihat kurang panjang. Jadi mungkin lebih aman kita sebut bandpass saja. Kemudian desain ini tampaknya dibuat sangat spesifik terhadap salah satu speaker. Ya, kita tahu desain ini dari DNB. Nah, biasanya brand besar dan terkenal itu biasanya pakai speaker custom. Jadi speakernya custom. Jadi walaupun kita bongkar terus kita ambil speakernya, walaupun mungkin setelah kita ambil speakernya kita lihat secara fisik itu seperti katakanlah BNC, tapi kita tidak tahu apakah speknya itu sama dengan BNC yang dijual di pasaran atau tidak. Nah, hal ini juga dapat kita ketahui ketika saya coba-coba pakai speaker lokal. Itu hampir semuanya tidak cocok. Nah, dan untuk speaker Eropa itu saya belum mencoba sih. Tapi Pak Marco sendiri kelihatannya merekomendasikan RCF LF18G401. Nah, dan speaker lokal yang paling mendekati itu cuma ada dua. Itu pun menurut saya masih agak jauh perbedaannya dari RCF LF18G401. Untuk hasilnya bisa dilihat di grafik ini ya teman-teman. Nah, ini jika menggunakan RCF LF18G401. Nah, ini responnya seperti ini. Rendahnya ini mungkin bisa 2, 3, 4, mungkin sekitar 40 ya, mungkin, atau 42 seperti ya, mungkin di situ, atau mungkin 45, 2, 3, 4 ya, mungkin sekitar itulah. Dia ngesap low, midnya ya ada dikit-dikit lah. Nah, jika kita bandingkan dengan beberapa speaker lokal, cuma dua sih. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, dua speaker lokal itu yaitu LS18125 dan ACR113188 Fabulous Double Magnet. Nah, ya seperti yang saya katakan tadi, walaupun paling mendekati, tapi menurut saya masih jauh sih perbedaannya. Bisa terlihat di grafik ini ya teman-teman. Untuk yang rendahnya ini double magnet lebih rendah, tapi di limitnya dia paling rendah sendiri responnya. Untuk yang 18125 ini subnya agak kurang, tapi dia limitnya agak lebih tinggi dari double magnet. Tapi tetap saja tidak bisa setara dengan RCF LF18G. Nah, seperti ini. Oke, untuk skema bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, skema ini mengikuti punya Pak Marco, tapi hanya saya perjelas saja, dan ada beberapa penyimpangan atau ketidaksesuaian. Akan tetapi hal tersebut merupakan perbedaan minor menurut saya, jadi saya pikir tidak akan menjadi masalah. Nah, apabila teman-teman ingin pakai skema yang ini,
maka saya ingatkan dulu bahwa di bagian speaker itu kondisinya seperti ini. Nah, kita lihat ya, ini untuk dudukan untuk tutup speakernya ini sepertinya menabrak dari pinggiran speaker. Ini speakernya saya pakai model ACR 188127. Nah, ini panjang papannya ini 47,5 cm sesuai dari skema Pak Marco. Jadi saya belum paham bagaimana cara bikinnya agar dudukan tutup speaker ini tidak nempel gitu ya teman-teman. Nah, jadi mohon difahami ya teman-teman. Oke, untuk detailnya seperti ini. Nah, ini sesuai ya panjangnya. Mungkin penyimpangan ada di daerah sini sama daerah sini dan daerah sini. Tapi ya saya bilang tadi, ini menurut saya minor, jadi mungkin perbedaannya tidak terlalu signifikan gitu ya teman-teman. Oke, kemudian untuk detail papan yang miring-miring ini ada di sini. Nah, untuk yang depan kecil ini seperti ini ukurannya, jadi nanti dipangkas gitu ya. Kemudian untuk yang tengah itu seperti ini. Nah, mungkin seperti ini, bisa dicatat atau di screenshot ukurannya. Pinggir-pinggirnya nanti dipangkas. Kemudian untuk papan speakernya seperti ini. Nah, mungkin lebih jelas seperti ini ya. Untuk lubangnya ini kita ambil dari depan ya teman-teman, bukan dari belakang. Tengah-tengahnya, titik tengahnya. Oke, kita lanjutkan ke ukuran pintu. Ini kembali ke yang papan nempel ke speaker ya teman-teman. Ini saya tidak tahu apakah saya yang salah gambar ukuran pintu atau bagaimana, tapi ukuran pintu ini sudah saya ukur semirip mungkin dengan aslinya, produk aslinya. Maksudnya bukan mengukur secara fisik, tapi mengukur secara gambar. Kan kalau di file PDF-nya dari DNB sendiri kan ada itu dimensinya. Nah, itu saya samakan dengan itu secara gambar, bukan secara fisik produknya. Jadi ya entahlah, mungkin saya yang salah atau bagaimana. Untuk ukuran detailnya seperti ini. Ukuran pintunya seperti ini, 43 x 50. Kemudian untuk dudukan pintunya ini, tapi ini nempel ya teman-teman, mohon difahami. Ukurannya 46 sama 54,9. Untuk masuk ke dalamnya 4,5 cm yang samping, kemudian yang atas 5,4. Untuk pintu speaker sendiri juga ada penguatnya, bracing, ada 2. Ukurannya segini, 44 x 3,5 cm. Oh ya, mungkin di skema ada yang lupa saya belum sebutkan, itu lebar papan tengah ya. Lebar papan tengah itu 54,9 cm. Nah, kalau 58,5 ini kan tinggi penuhnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, tinggi penuhnya ini 58,5 sesuai dari dimensi DNB B22. Oke, sekian dulu dari video skema kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.